Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Babun fil usulil ammati. Adapun ini yaitu bab fil usulil ammati, di dalam menjelaskan tentang pokok-pokok al-ammati yang umum. Maksudnya ya tentang pokok-pokok agama secara umum. An Abi Hurairah qala, diceritakan dari Abi Hurairah qala, berkata ia Abi Hurairah qala, bersabda Rasulullah oleh utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslimi. Adapun orang Islam, akhul muslimi yaitu saudaranya orang Islam. La yazlimuhu, tidak boleh menzalimi ya al muslimhu akan akhuhu, wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh merendahkan ya al muslimhu akannya wala yakiruhu, dan tidak boleh merendahkan ya al muslimhu akannya at-taqwa. Adapun takwa hahuna yaitu di sini. Hadis ini ya menjelaskan bahwa orang Islam itu saudaranya orang Islam. Makanya di antara orang Islam satu sama yang lainnya tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan. Ya, itu tidak boleh. Lah, yang namanya itu pasti ada masalah. Ya. Jadi kalau kamu itu punya saudara, biasanya ya timbul masalah, tapi masalah ini biar berhenti sebagai masalah yang hilang pergi begitu saja. Jadi asale ono hilang, kok timbul hilang ya. Jadi seperti di dalam persaudaraan antara adik dan kakak, utawa kakak karo adik, Mbak Yu karo adik, tadi tukaran belas baru wis ya, itu namanya Jadi kalau orang Islam sama orang Islam dikon akur terus iku ora iso. Mergo memang hadise al muslim akhul muslim. Pakai kata-katanya ya. Kadang iku sedulure karo koncone iku dimenangke kancane iya ora? Ya. Jadi diundang sedulure kari-kari koncone teko. Biasanya terus dimenangke koncone. Engko Mas, gak ono koncoku. Padahal harusnya itu didahulukan karena saudaranya. Kok bisa seperti itu? Itulah namanya ya. Lah, urusan takwa itu di hati, kata Kanjeng Nabi. At-taqwa hahuna. Jadi Kanjeng Nabi itu hahuna itu nanti diteruskan di sini. Kanjeng Nabi memberi isyarat bahwa hahuna ini adalah di hati ini. Jadi kita nggak bisa menilai orang dari casingnya. Wong iku imane kuat utawa ora itu nggak bisa kita nilai dari casing. La yadzlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakiruhu. Wa yushiru, lan memberi isyarat ya Nabi ila sodrihi, kepada dadanya Nabi, salah sama rotin, dengan 3 beberapa kali. Bihas bimri'in, dengan membilang-bilang seseorang, minasyari, dari keburukan, ayah kiro. Bihas bimri'in, yaitu dengan membilang-bilang seseorang, minasyari, dari keburukan, ayah kiro, adapun bahwa menghina,
ya Imrik akhau akan saudaranya Imrik al muslimah yang Islam. Kulul muslimi, adapun tiap-tiap orang Islam, alal muslimi atas orang Islam lainnya haramun, yaitu haram damuhu oleh darahnya al muslim, wa maluhu dan hartanya al muslim, wa irduhu dan harga dirinya al muslim. Jadi maksudnya ini bihas bimri'in minasyarri ayah kiro akhul muslim. Orang itu dianggap buruk itu kalau dia itu suka mencela, suka mencaci saudaranya sendiri. Ya. Suka mencaci saudaranya yang Islam sendiri, sesama Islam kok ngolo-ngolo, ngelek-ngelek. Iku tondo wong iku syar bihas bimri'in minasyarri ayah kiro akhul muslim. Jadi semakin banyak kita mencaci orang Islam, maka semakin besar pula keburukan yang ada di dalam diri kita. Mulane yojo ojo ngelek-ngelek wong Islam ojo ngelek-ngelek wong Islam. Kalau setiap orang itu sadar yang seperti itu, insya Allah ya aman tuh. Karena tidak adanya kesadaran itu, sehingga ya medsos itu dipenuhi dengan menjelekkan satu dengan yang lainnya, padahal sesama muslim. Rawa bercerita akannya hadis Muslimun oleh Imam Muslim. An Yahya al-Mazini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda, ya Rasul, la dororo wala diroro, tidak ada bahaya, yaitu maujud, wala diroro, dan yakni tidak ada bahaya, yaitu maujud. Rawa bercerita akannya hadis Malik oleh Imam Malik, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Waroda datang ia hadis fi syarhi Sunan Ibnu Majah, di dalam syarah Sunan Ibnu Majah. Anak dororo, tak ulangi ya ini. Waroda datang fi syarhi Sunan Ibnu Majah, di dalam syarah Sunan Ibnu Majah. Anak dororo, oleh bahwasanya lafal ad-doror wad-diroro dan lafal ad-diror kilahuma, yaitu adapun keduanya ad-doror wad-diror bimaknan wahidin, yaitu dengan makna wahidin yang satu. Jadi maknanya ya bahaya bodoh. Bahwa adapun ia doror khilafun naf'i, yaitu sebaliknya manfaat. Jadi perkara sing bahaya, perkara sing manfaati. Jadi doror itu kebalikan daripada manfaat. Wayakunu, dan ada jam'uhuma, oleh mengumpulkan keduanya ad-doror wa diror litakiti, yaitu untuk menaukiti. Jadi maknanya podo, kalau dijelaskan di dalam Sunan Ibnu Majah maknanya sama ya. Bahaya. Wakilah, dan dikatakan al-awwalu, adapun yang pertama yaitu ad-doror. Al-awwal berarti ad-doror. Ilhaku mafsadatin, yaitu timbulnya kerusakan mutlakon dengan mutlak. Timbulnya madorot secara mutlak. Wasani, dan adapun yang kedua ilhaku mafsadatin, yaitu timbulnya mafsadah, timbulnya kerusakan ala wajhil muqabalati, atas jalan pembalasan. Wafil muntaqo, dan yaitu dijelaskan di dalam kitab al-muntaqo an-doror, adapun bahwasanya doror waya ad-doror
ma yaitu perkara laka yang yaitu bagimu fihi padanya ma manfaatun adapun kemanfaatan, wa ala jarika dan yaitu atas tetanggamu fihi padanya ma madurrotun adapun bahaya. Kalau disebutkan di dalam kitab Al-Muntaqo, doror itu manfaat bagimu tapi bahaya untuk orang lain. Wadiroru dan adapun diror ma yaitu perkara laisa yang tidak ada, laka yaitu bagimu fihi padanya ma manfaatun oleh kemanfaatan, wa'ala jarika dan atas tetanggamu fihi padanya ma madurrotun oleh bahaya. Kalau diror itu untuk kamu juga bahaya, untuk tetangga juga bahaya, artinya bahaya untuk kamu juga bahaya untuk orang lain. Hadis ini memunculkan kaidah-kaidah fik yang banyak ya, kayak contohnya misalnya darul mafasid ya, darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada sampean itu mengharap munculnya kebaikan. Contohnya ini misalnya sampean kan santri kan ada ya, terus ono bocah iku nakale minta ampun dan dia mampu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi santri lain. Sing apik cah kaya ngono iku piye? Ya diboyo. Ben apa tidak mempengaruhi santri lainnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Ono dadi misale ono bahaya dua arep si malakama arep ngene ya salah, ngene ya salah. Sing dipilih di akobut dororan, sing paling sidik dorore, yang paling sedikit bahayanya, maka itu yang dipilih ya. Anin Nuwasi diceritakan dari An-Nuwas bin Sam'an al-Ansori qala berkata, ia An-Nuwas Sa'altu aku bertanya Rasulullah akan utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam anil birri tentang kebaikan wal ismi dan dosa. Faqala maka bersabda ya Rasul, al birru adapun kebaikan, husnul khuluqi yaitu bagusnya budi pekerti, wal ismu dan adapun dosa, ma yaitu perkara, haka yang menggelisahkan iyama fisodrika pada dadamu, wakarihta dan tidak senang engkau ayat tolia akan bahwa melihat alai atasnya ma'an nasu oleh manusia. Albir itu apa? Bir itu husnul khuluq. Jadi budi pekerti yang bagus itu adalah kebaikan. Jadi kalau disambungkan dengan yang hadis yang atas tadi, orang kok suka mencaci orang Islam lain, berarti dia tidak punya ada orang duwe akhlak ya. Nek dosa itu piye? Dosa itu perkara sesuatu yang bisa menggelisahkan hati kamu. Contohnya wayahe sekolah kamu tidak sekolah, akhirnya bingung awakmu arep ning ndi, golek nggon sembunyi ana mok kresek sithik wis ndeloki, jangan-jangan gurune atau keamanan misalnya. Karena apa? Itu adalah keburukan. Jadi keburukan
itu sesuatu yang bisa membuat hati kita gelisah. Kalau nggak kepingin gelisah, jangan melakukan keburu kan tinggal kayak gitu. Nah, tapi ya wong itu sing jenenge wong wis ngerti nek setiap kali melakukan dosa itu mesti atine gak enak kabeh, ya tetep wae nglakoni. Wis diomongi gak oleh calanan karo cah wedok ketemu, ya sing ngumpet-ngumpet bingung karepe dhewe, wedi akhirnya konangan. Coba ora wedi ya ora konangan, mergo gelisah iku mau wedi, akhirnya muncul gerakan-gerakan yang apa mencuri ketok ya didelok motone wae ketok mlakune iki yo ketok ya wong ku nek nglakoni salah ya. Terus ora gelem perkara iku didelok wong liya. Jadi dosa itu apa? Dosa itu sesuatu yang tidak mau ya, atau sesuatu yang tidak diperlihatkan oleh orang lain, atau sesuatu yang agar orang lain itu tidak melihat. Disembunyikan mergo iki wah iki salah, akhirnya dirahasiakan ya. Nah, kalau tahu seperti itu ya nggak usah melakukan dosa. Rawahu Muslimun, rawa bercerita akannya hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Waqala dan berkata An-Nawawi oleh Imam Nawawi, wa makna haka fi sodrika, adapun maknanya haka fi sodrika taharroka tegesnya yakni menggerakkan ya. Iyamma fihi padanya sodrik watarot dada, dan membuat ragu iyamma walam yan syarih insyaroha yan syarihu ya. Walam yan syarih, dan tidak membuat lapang dan tidak menjadi lapang lahu karenanya ma asodru oleh dada. Wahasolah dan hasil fil qalbi di dalam hati minggu darinya ma asyaku oleh keraguan. Wahaufu kaunihi, dan takut adanya ma dzamban, yaitu dosa ya. Intinya awakmu nek kepengin ngerti perkara iku apik utawa elek, takoko awakmu dhewe, tanyakan diri kamu sendiri. Kalau kamu itu melakukannya, kalau dilihat orang lain kok biasa-biasa nyantai, enggak kepengin menyembunyikan itu, enggak nyolong. Terus hati kamu kalau melakukan itu juga tenang, maka itu namanya kebaikan. Kalau sebaliknya itu berarti dosa. Contohnya piye? Misalnya awakmu sholat, masa awakmu ngumpet-ngumpet, kan gak mungkin. Malah nek iso didelok wong ngakeh. Lumayan wong ngerti nek aku iku salah, misalnya seperti itu. Jadi ya tadi pokoknya kalau ada perbuatan kok sampean itu kepingin menyembunyikan, itu biasanya perkara awakmu duwe panu, nek duwe panu mosok mbok tutur-tuturno, kan nggak mungkin. Kelambi wae iku wis gampangane wis kurang iso dikenak sing penting iku panune ora ke utawa budike enggak ke gitu. Mergo apa? Nek ketok engko kelihatan jelas. Kok jelas tuh? Kelihatan jelek. Ya. Makanya ya tadi kalau kepingin enggak seperti itu, ya lakukan apa? Hal-hal yang baik. Al-birru itu apa? Husnul khuluq.
An Jabir bin Abdillah, diceritakan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda ya Rasul, inna min ahabbakum, inna min ahabbikum ilayya, yaitu sesungguhnya, inna min ahabbikum, sesungguhnya, yaitu dari disukainya kamu semua, ilayya kepadaku, wa akrobikum, dan lebih dekat-dekatnya kamu semua, minni dariku, apanya, majlisan, tempat duduknya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ahasinukum, yaitu lebih bagus-bagusnya kamu semua, apanya, akhlakon, akhlaknya. Jadi luwe dicintai nih Kanjeng Nabi, maksudnya orang yang paling dicintai Kanjeng Nabi dan orang yang paling dekat dengan Nabi tempatnya besok di akhirat itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Mergo Kanjeng Nabi itu api-api wong sing berakhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, lah Kanjeng Nabi itu diutus itu juga untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya akhlak itu penting sekali. Ya, akhlak itu penting sekali dan itu menentukan sampean disenengi wong utawa ora, itu tergantung akhlak. Pintermu sundul langit misalnya. Pintermu tenanan, gantengmu tenanan, sugemu tenanan, tapi kok gak duwe akhlak, mesti gak disenengi. Elekmu tenanan misalnya, wis ireng, merongos, rambutnya keriting, tuwili, kuru pisan, ngileran pisan, umbeli meler terus, tapi akhlaknya apik, insya Allah ya disenengi. Ketemu wong dikei duit mergo mesak, malah mesak. Ya intinya nek akhlaknya iku apik, ya biasanya disenengi. Mengenai dijogo akhlak, dijogo terutama santri bukan duwe akhlak. Iku ya ora ono bedane karo ora santri. Wa inna abghadakum, dan sesungguhnya lebih dibenci-bencinya kamu semua, ilayya kepadaku, abadakum, dan lebih jauh-jauhnya kamu semua, minni dariku, apanya, majlisan, tempat duduknya, yaumal kiamati, pada hari kiamat, astarfaruna, yaitu orang yang banyak omongnya, wal mutasaddiquna, dan orang yang suka menghina orang lain, orang-orang yang suka menghina orang lain, wal mutafaihikuna, dan orang-orang yang sombong. Ya, jadi yang paling dibenci oleh Kanjeng Nabi dan paling jauh tempat duduknya besok di hari kiamat dengan Kanjeng Nabi itu adalah orang yang banyak ngomong. Awakmu iku bendine ngomong wae. Omongnya itu ora ono manfaate. Ya. Nek ngomong ono manfaate, ngaji, maca Quran mbok sampai nduwer yo apik. Ya, tapi nek ora ono gunane ngomong wae. Nah, iki gak disenengi kan lho Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, orang yang suka menghina orang lain. Dieling-eling. Soalnya menghina itu
biasa awakmu ono kancamu mbok ino kan biasa ya apa mana santri anyar terus mbok garap mbok ino itu jangan iku mbok awakmu maca sholawat ping pira wae iku Kanjeng Nabi tetap ora seneng karo awakmu. Karena apa? Yang kamu ucapkan sholawat tidak seperti perilakumu. Harusnya kamu itu bersolawat juga berperilaku baik. Jangan suka menghina orang lain. Ini katakan di Nabi, aku gak seneng nek ana wong senengane ngino wong liya. Nah, padahal nek dino nesu tapi senengnya ngino wong liya itu jangan. Kemudian orang yang takabur itu yang takabur pertama itu orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ini namanya orang yang takabur nomor 1. Rankingnya itu 1. Lah kalau yang kedua gimana? Yang kedua itu orang yang suka merendahkan orang lain. Ya. Kalau kamu merasa hebat, itu belum tentu itu namanya sombong. Kamu merasa hebat, belum tentu sombong. Yang namanya sombong itu karena kamu merendahkan orang lain. Wong-wong ku buat antuk mas, kukuiran. Ya. Maksudnya itu apa? Alah raja utawa apa bahasanya. Jadi kalau kamu kepingin dicintai Kanjeng Nabi, ya tadi sedikitkan ngomong, kemudian jangan menghina orang lain dan jangan takabur. Rawa bercerita akannya hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi. Waroda datang di Tuhfatil Ahwadi, di dalam kitab Tuhfatil Ahwadi, An-Natharsaruna, oleh bahwasanya As-Sarsarun, ya As-Sarsarun, Al-Muksiruna, yaitu orang-orang yang banyak, Al-Muksirunal Kalami, yaitu orang-orang yang banyak omong, takallufan, dengan memaksa wahurujan dan keluar anil haki dari kebenaran. Lah biasanya wong iku nek akeh ngomongi iku terus suwe-suwe setan niku mlebu. Misalnya awakmu ngomong saking enake, iki kadang setan terus mlebu sehingga sampean mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dikatakan. Mungkin itu sebuah kebohongan misalnya. Dan itu banyak terjadi karena saking enaknya ngomong akhirnya menceritakan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Wal mutasaddiquna hum ya al mutasaddiqun al mustahzi'unan nasi, yaitu orang-orang yang al-mustahzi'una, yaitu orang-orang yang merendahkan atau menertawakan an-nasa akan manusia. Wal mutafaihikuna, adapun al-mutafaihikun hum ya al-mutafaihikun al-mutakabbiruna, yaitu orang-orang yang takabur. An Abi Hurairah, tadi ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah oleh utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yarham la yurham. Man, adapun barang siapa la yarham, yaitu tidak menyayangi iaman, la yurhamu, maka tidak disayangi iaman. Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhariyu, Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhariyu oleh Imam Bukhari. Jadi mala yarhamu la yurhamu, mala yarham, ya benar ya, man la yarhamu la yurhamu. Jadi
orang kok nggak mau menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi orang lain. Makanya di dalam hadis qudsi itu disebutkan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadi orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi orang-orang yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan menyayangi kita. Ya. Disayangi, ya. Nyayangi orang nuruti semua permintaan. Sayang itu ya nolak barang. Orang kok sayang itu ngai terus itu orang. Sayang itu suatu saat juga ada nolaknya. Ya. Awakmu sayang karo wonge kepingin nugel tangane terus ya wis monggo. Sayang capopo kan. Artinya apa? Ketika sampean itu menyayangi teman kamu, kok teman kamu itu tidur terus nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, kok kamu biarkan, itu namanya tidak sayang. Sampean sayang kalau sedulure, sayang karo saudaranya nggak sholat kok dibiarkan, ini namanya tidak sayang. Loh, itu bukti kalau saya sayang, makanya dia saya biarkan. Saya takut kalau dia tersinggung. Oh, itu tandanya nggak sayang. Karena apa? Kalau dia nggak sholat, nanti kalau di akhirat bisa masuk neraka, disiksa. Berarti secara tidak langsung awakmu rela kalau saudaramu itu besok dibakar di akhirat. Makanya ya tadi, sayang itu ora kudu ngei terus, ora kudu nuruti terus. Kadang nolak, kadang ngandani yo macam-macam. Sayang itu nih nano ya. Kadang ya asem, kadang kejo, kadang legi, ya, itu sayang. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wong tua sayang karo anake isih cilik, anake kok njaluk golok ya ora usah dikei. Mergo membahayakan anak. Jadi seperti itu namanya babun fil iktirafi bi huquqil mar'ati. Lah ini sudah mulai ke bab kitab ini itu kitab emansipasi wanita. Mulane awakmu kon ngaji ya. Ben awakmu besok iku nek duwe bojo tahu hak-haknya perempuan. Ya aku barang ya disinggung ya. Dan sekira aku tahu hak-haknya istri. Babun adapun ini yaitu bafil iktirafi, di dalam mengakui bihuquqil mar'ati, dengan hak-haknya perempuan. An Ibnu Abbas, yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, berkata ia Ibnu Abbas, qala, berkata Umar bin Khattab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna adalah kita fil jahiliyati, di dalam zaman jahiliyah, lana utu, yaitu tidak membilang-bilang kita an-nisa akan perempuan, syai'an akan sesuatu pun. Jarine Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pernah mateni anaknya perempuan. Dulu itu ketika zaman jahiliyah, perempuan itu kaya ora ono artine, kaya ora kanggo, hanya sekedar menjadi pemuas nafsu laki-laki. Setelah itu dibuang. Angger duwe anak wedok iku isih. Wong Arab zaman biyen niku jarine banuna banul abna inawa banatuna banuhunna abna urrijalil apa. Dadi anakku iku sing lanang-lanang. Anak wedok sing wedok-wedok iku anake wong lanang ado-ado ngono. Anakku iku sing lanang, wedok ora dianggap anak. Mulane dirubah
karo Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mempunyai anak Siti Fatimah, kemudian menikah dengan Sayyidina Ali, kemudian putra-putra sampai sekarang ini yang namanya habaib ini dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh umat Islam. Dan itu bin enggak kok terus ora dianggap anak, bukan. Mergo Fatimah wedok, kemudian berarti kan turunannya Sayyidina Ali. Ora, jadi Kanjeng Nabi iki turunanku Hasan Husain turunanku. Mulane bin engko terus sampai Kanjeng Nabi. Ya, bin Fatimah binti Rasul. Itu mesti itu mau menunjukkan bahwa manusia itu kedudukannya sama, entah itu laki-laki entah perempuan sama. Falamma jaa, maka ketika datang al-Islamu oleh agama Islam, wa zakaruhunna, dan menyebutkan guna akan mereka itu an-nisa, Allahu oleh Allah, ra'aina kami melihat lahunna kepada mereka itu an-nisa, bidzalika dengan yang demikian itu zakaruhunna, alaina atas kita hakkon akan hak. Loh ternyata ning Quran itu sangat dimuliakan. Bahkan di dalam hadis itu kan banyak yang mengangkat nama perempuan. Memang kalau dilihat dari sisi hakikat, ar-rajulu iku khairun minal mar'ah. Tapi alnya ini alil hakikat. Ya. Cuma kalau dilihat dari perafrod, tahu ya perafrodnya? Perafrod itu per individu tidak bisa. Ya, engko awakmu luwih mulya daripada Mbak Nyai, ngono enggak mungkin. Mesti luwih mulya Mbak. Misalnya awakmu karo Siti Fatimah luwih mulya awakmu mergo awakmu lanang, ya enggak. Ya, itu melihat dari sisi afrod atau apa? Per individu. Kalau secara umum ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala umullah. Tapi kalau secara umum memang seperti itu. Tapi kalau per individu ini tidak, pemahamannya bukan yang seperti itu. Jadi setiap orang punya kemuliaannya masing-masing. An Aisyah tadi diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u, adapun perempuan syaqaiqur rijali, yaitu kesamaannya, beberapa kesamaannya orang-orang laki-laki. Kalau bercerita akannya hadis Abu Dawud oleh Abi Dawud, Wafi Aunil Ma'budi, dan yaitu dijelaskan di dalam kitab Aunil Ma'bud, Anas Syaqaiq, adapun bahwasanya asyaqaiq ya asyaqaiq an-nadhairu, yaitu kesamaan, wal amsalu, dan yakni kesamaan. Jadi wong lanang wong wedok iku kesamaane wong lanang. Apa maksudnya ya? Paling gak itu ono tumbuh, ono tutup. Misalnya ono gelas, ono tutup ya jelas beda. Maksudnya gelas karo tutup itu kan beda. Nek podo ora iso ditutup. No. Tapi keduanya ini, antara gelas sama tutup ketika sudah menyatu, atau antara mangkok karo tutup, atau tumbuh karo tutup, dia akan menyatu dengan bagus. Jadi artinya apa? Persatuan itu ora kudu
Jadi awakmu itu rambutnya pirang kabeh berarti iso bersatu, enggak seperti itu. Orang bisa bersatu itu karena saling membutuhkan. Ya, itu intinya itu. Yang penting mbok cekeli. Jadi wong kok iso bersatu itu mergo krasa saling membutuhkan. Lah awakmu butuh enggak karo kancamu? Ya jelas butuh. Kalau butuh maka harus bersatu. Kita mau makan nasi saja, kita itu butuh banyak orang sampai kita bisa ngelek nasi. Pertama, butuh orang yang membuat bibit padi. Terus butuhnya wong sing nanam, butuhnya wong sing gawe bubuk, butuhnya wong sing tukang nyemprot. Butuhnya wong sing wis dipanen iku isih butuh wong sing duwe mesin utawa sing duwe tutu nggo ngetokno beras. Lho wis dadi beras sampeyan iku isih butuh wong Cina, wong Jepang tuku cooker nggo matengno sego. Wis mateng segone. Lho awakmu iku isih butuhne wong Kudus misalnya. Mergo wong Kudus nggawe piring. Lho sono piring isih bingung nek iki centong endi. Butuhne karo wong sing nggawe kepengin ngelek wae butuh wong. Mulane karena kita butuh sama manusia, karena kita itu juga makhluk sosial, makanya kita harus bersatu supaya kuat, supaya bisa saling membantu. Jangan malah saling sikut-sikutan. An Aisyah tadi diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man barang siapa yali menanggung iaman min hadhil banati dari inilah perempuan-perempuan syai'an akan sesuatu fahsana kemudian membaguskan iaman ilaihinna kepada mereka itu hadhil banat kunna maka ada mereka itu hadhil banat lalu baginya man sitron yaitu penutup aling-aling minan nari dari api neraka. Maksudnya nek ana wong iku gelem ngrawat wong wedok pira-pira itu berarti paling enggak telu. Nek ana wong lanang kok duwe anak wedok telu gregetno kabeh misalnya. Terus diurusi tenanan sana ilaihinna terus diapii. Wong-wong iku mau, wong wedok-wedok iku mau, iku iso dadi sitron minan iso dadi apa penutupe sampean teko api neraka dadi tameng. Dadi sampean arep dilebokke neraka ora sida gara-gara ngurusi anak wedok telu sing gregetno kan. Kabeh sing siji ngompolan, sing siji ngileran, sing siji ku ngentut. Ada yang gregetan. Lah kok sabar gelem ngurusi ape terus. Insya Allah awakmu bakal mlebu swarga. Ya. Rawahul Bukhari, rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Wa makna yali dan adapun maknanya lafal yali ayatakunu yakni ada albanatu oleh perempuan-perempuan fi wilayatihi yaitu di dalam tanggungannya man wali ayatihi dan yakni pemeliharaannya man fa'anfaqo maka menafkahi yaman alaihinna atasnya hadhil banat wa ahsanalan dan membaguskan yaman riayatahunna akan memeliharanya atau menjaganya mereka itu albana. An Abi Burda
Burda, diceritakan dari Abu Burda an Abi, dari bapaknya Abi Burda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, manapun perempuan, laki-laki, kanat, yang ada indahu, yaitu di sisinya, rojul walidatun, oleh budak yang mempunyai anak, fa'allamaha, kemudian mengajari, maka mengajari ia rojul akannya walidah, fa'ahsana, kemudian membaguskan ia rojul taklimaha, akan mengajarinya walidah, wa'adabaha, dan mengajari adab ia rojul akannya walidah, fa'ahsana, kemudian membaguskan ia rojul takdibah, akan adabnya walidah, sema'ak takoha, kemudian memerdekakan ia rojul akannya walidah, wa tazawwajah, dan menikahkan ia rojul akannya walidah, falahu, maka yaitu baginya rojul ajroni, adapun 2 pahala. Maksudnya ya pahala memerdekakan karo pahala ngurusi. Jadi karena apa kok seperti ini ya? Karena zaman dulu, zaman sebelum Islam, perempuan itu seperti tak berguna. Kemudian pada zaman Islam, perempuan diangkat tinggi-tinggi oleh kanjeng Nabi. Bahkan disebutkan bahwa perempuan itu adalah imatul bila, dan almar'atu imatul bilad, idza soluhat soluhal biladu kullu, wa idza fasadal biladu kullu. Jadi perempuan itu tiange negara. Kalau perempuan itu banyak yang jahat, maka kalau perempuannya itu bagus-bagus, maka negaranya juga akan menjadi bagus. Kalau perempuannya itu jahat-jahat, bodoh-bodoh, maka negaranya akan hancur. Kok bisa seperti itu ya? Karena yang didik anak pertama kali itu adalah perempuan. Jadi ibu al-um madrasatul ula. Jadi madrasah pertama bagi anak itu adalah ibu. Jadi yang membentuk jiwanya yang pertama kali, yang membentuk ruhnya pertama kali, yang membentuk adatnya pertama kali itu adalah ibu. Bapak ini boleh dulu, atau bapak itu, jadi itu yang membentuk itu perempuan. Makanya ketika perempuan itu soleh, perempuan kok soleh, kalau perempuan itu solehah, maka nanti yang muncul adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau perempuannya itu Salome, merono merene belum kabeh. Kok seperti itu? Maka akan memunculkan anak-anak yang seperti itu juga. Makanya untuk para perempuan, ya perempuan KPI harusnya belajar gimana supaya berakhlak yang baik, supaya apa, anak-anaknya menjadi anak yang baik. Lah anak baik itu nanti, anak baik itu adalah anak-anak yang bisa dibanggakan untuk meneruskan perjuangan orang-orang terdahulu. Misalnya negara ini, berarti yang akan memimpin itu kan anak-anakmu. Udah. Kalau anaknya nggak bagus, jangan-jangan Indonesia ruwet, malah ditinggal wong saiki dadi awakmu kabeh malah dadi ruwet kan banyak. Karena apa? Kamu nanti itu akan menjadi pemimpin. Jadi harus disiapkan
siapkan dari sekarang. Siapa tahu ono sing dadi RT iki, RW iki. Yang dadi RT, ono sing dadi lurah, ono sing dadi kuwu. Ono sing kepengin dadi camat ora? Aku mau calon matingku wae kapan-kapan. Ya. Babun fi takrimil mar'ati wallahu a'lam bishawab.